Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan rahmatnya kita dapat dipertemukan kembali dalam kultum Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat beriringan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para sahabat yang dimuliakan Allah, jika dunia hari ini begitu takut dengan datangnya virus yang merusak fisik, maka sebagai seorang mukmin, kita seharusnya lebih takut dengan virus dosa yang menggerogoti kesehatan rohani kita. Dosa-dosa yang kita kumpulkan sepanjang tahun, mulai dari dosa lisan, mata, hingga penyakit hati seperti sombong dan iri, seringkali membuat iman kita menjadi sakit dan jiwa kita merasa kehilangan arah. Beruntunglah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan sebagai pusat karantina iman dan klinik penyembuhan rohani. Ramadan adalah waktu terbaik untuk melakukan upgrade sistem spiritual dan juga menghapus file-file rusak berupa dosa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sedikit renungan mengenai bagaimana menjadikan Ramadan sebagai momen untuk menghapus virus dosa agar jiwa kita kembali suci menuju kemenangan di hari raya nanti. Jika kita berbicara tentang virus, kita semua tahu betapa ia membuat tubuh kita menjadi lemah, kehilangan produktivitas, bahkan merusak organ dalam diri kita tanpa kita sadari. Begitu pula dengan virus dosa, ia tidak terlihat oleh mata, namun dampaknya luar biasa bagi kesehatan rohani kita. Dosa membuat hati kita menjadi keras, malas melakukan ketaatan, dan membuat kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita menginstal antivirus dan menghapus virus-virus dosa tersebut di bulan Ramadan ini? Ada 3 langkah utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mengkarantina anggota tubuh kita sendiri dengan menjaga pandangan, lisan, dan juga hati kita. Virus dosa seringkali masuk melalui pintu-pintu indera kita. Mata yang sering melihat yang diharamkan, lisan yang gemar membicarakan aib orang lain, serta telinga yang suka mendengar fitnah. Ramadan adalah masa karantina terbaik. Kita diminta menahan lapar, namun hakikatnya adalah menahan diri. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh terhadap rasa lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut diperoleh bahwa Allah tidak membutuhkan rasa lapar dan juga haus kita jika hati dan lisan kita tetap kotor. Puasa yang diterima pada bulan Ramadan ini adalah puasa yang juga melibatkan hati dan anggota tubuh untuk ikut berpuasa dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Kedua, perbanyak disinfektan spiritual dengan istighfar dan juga bertobat. Jika virus sudah terlanjur masuk dan menodai hati kita, maka disinfektan yang paling ampuh adalah istighfar. Jangan biarkan noda hitam dosa itu menumpuk di hati kita. Ramadan adalah bulan ampunan. Setiap sujud kita di waktu sahur, setiap detik kita menunggu buka adalah kesempatan emas untuk membasahi lisan kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar bukan sekedar kata-kata, tapi penyesalan mendalam yang akan melarutkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, update software hati dengan Al-Quran. Hati yang terkena virus dosa membutuhkan upgrade sistem agar kembali berfungsi dengan baik. Al-Quran adalah syifa atau obat bagi penyakit hati. Jangan biarkan hari-hari Ramadan kita berlalu tanpa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Dengan membaca dan merenungi Al-Quran, kita sedang membersihkan file-file yang rusak di dalam jiwa kita.
menggantikannya cahaya petunjuk yang akan menuntun langkah kita setelah Ramadan berakhir. Para sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lakukan muhasabah diri hari ini. Jangan sampai Ramadan berlalu hanya sebagai rutinitas menahan makan dan minum, sementara virus dosa masih bersarang di hati kita. Manfaatkan diskon pengampunan besar-besaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersihkan harddisk hati kita agar di hari kemenangan nanti kita kembali dalam keadaan fresh dan suci. Mari kita gunakan sisa hari di bulan mulia ini untuk sungguh-sungguh meminta ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita, menghapus seluruh dosa kita, dan mengembalikan kita menjadi pribadi yang fitri di hari kemenangan nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.